channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Dr. Stephanie Paulus. Saya seorang beauty and health consultant dan seorang bisnis online mentor. Di video saya kali ini, teman-teman, lagi-lagi ya, saya masih berkaitan dengan yang namanya pandemi corona ya. Dan tentunya ini berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan turun-menurun yang sekarang ya ada di tempat tinggal saya. Ya, kebiasaan yang pertama itu adalah kebiasaan makan sirih pinang ya. Jadi mungkin buat kita yang tinggal di kota-kota lain ya, mungkin adat yang namanya kebiasaan makan sirih pinang itu bukan suatu hal yang biasa ya, rasanya kok aneh gitu ya. Misalnya kok ada sih orang yang suka banget giginya warna merah ini ya gitu ya. Tetapi teman-teman, di sini saya akan mengupas ya dari sisi medis ya. Apa sih kebaikannya dan apa yang menjadi kekurangannya? Teman-teman, sekarang kita akan membahas ya, apa sih yang menjadi kelebihan ketika kita suka atau sudah biasa makan yang namanya sirih pinang ya. Kebiasaan ini adalah apabila teman-teman rajin ya mengunyah, itu bisa memicu pengeluaran air liur yang lebih banyak daripada kita orang normal ya. Tujuannya apa? Air liur itu biasanya teman-teman diyakini ya mempunyai protein atau kandungan tertentu yang bisa meningkatkan kesehatan gigi, menguatkan gigi ya, dan membersihkan sisa-sisa makanan ya. Jadi mengurangi yang namanya resiko dibilang gigi berlubang dan sebagainya. Nah, dan yang kedua, fungsi dari air liur ini adalah penghantar yang baik ya untuk menghancurkan makanan-makanan supaya lebih mudah diserap ketika memasuki saluran pencernaan kita ya. Nah, dan ketiga teman-teman, biasanya sirih pinang ini banyak dikonsumsi ketika mereka sedang melakukan aktivitas harian ya. Kenapa? Karena di bijinya itu teman-teman ternyata setelah diteliti mengandung zat yang mirip ya dengan yang namanya kafein, nikotin ya, yang bisa memicu yang namanya hormon adrenalin ya, sehingga membuat tubuh kita itu tetap segar dan tidak mudah lelah ya. Jadi mungkin itulah yang dirasakan dari sisi positif ya bagi mereka-mereka yang suka mengkonsumsi sirih pinang ya. Nah, selain kebaikan tentu juga ya ada keburukannya ya. Setelah saya membaca dengan research dari WHO ya, yang pertama adalah bisa memicu yang namanya kanker ya, karena apabila itu dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang ya, itu bisa saja dengan tubuh kita dikenali sebagai benda asing ya, dan lama-lama kelamaan bisa memicu kanker yang biasanya kankernya itu bisa di saluran pencernaan ya. Jadi mulai dari mulut ya, tenggorokan, intinya usus dan sebagainya ya. Dan yang kedua mungkin bisa meningkatkan yang namanya lesi mukosa ya. Lesi mukosa itu adalah timbulnya luka ya. Kita gampangannya bilang seperti sariawan ya. Jadi luka di mukosa mulut ya. Karena tidak semua orang itu mungkin tahan ya teman-teman ya dengan kerasnya sirih, campuran dari sirih, pinang dan sebagainya dan kapur itu ya. Dan yang ketiga teman-teman, itu apabila Anda sedang hamil ya, tentunya itu bisa meningkatkan resiko kecacatan janin ya, karena secara notabene tadi seperti yang saya sharingkan bahwa itu ada kandungan zat psikoaktif yang mirip ya dengan yang namanya nikotin yang berada pada rokok dan sebagainya, dan apabila itu dikonsumsi bisa menimbulkan perubahan genetik pada janin Anda ya. Nah, sekarang karena teman-teman sudah tahu ya dari sisi positif dan negatif ya, teman-teman bisa menimbang apakah teman-teman masih mau melakukan kebiasaan ini. Nah, sekarang apa yang menjadi hubungan dengan yang namanya pandemi corona ini ya. Kebiasaan sirih pinang itu teman-teman, apabila teman-teman mengunyah, biasanya teman-teman akan meludah sembarangan. Nah, di sini seperti yang saya cantumkan bahwa apabila Anda karier ya atau Anda positif corona, berarti
di air liur atau droplet Anda itu ada virus yang bisa ditularkan kepada orang lain ya. Walaupun posisi Anda sehat ya, itu karier, Anda bisa menularkannya kepada orang lain yang benar-benar sehat. Nah, di sini saya cantumkan gambar yang banyak sekali beredar di sosial media ya, bahwa virus corona ini bisa nempel ya teman-teman di benda-benda mati. Nah, jadi kalau misalnya nih demi keselamatan kita bersama ya, kalau misalnya teman-teman memang masih suka dengan sirih pinang ya, ketika teman-teman meludah, tolong bawalah kantong plastik sendiri, dan apabila sudah selesai teman-teman bisa ikat betul-betul yang kuat dan dibuang di tempat sampah yang tertutup ya, jadi sehingga tidak mengkontaminasi orang-orang sehat yang lainnya ya. Nah, kebiasaan adat yang kedua, teman-teman ya, apabila kita berjumpa dengan teman atau keluarga yang mungkin sedang datang berlibur, atau mungkin sudah lama tidak ketemu, atau mungkin Anda yang sudah merantau dan diliburkan sehingga menjadi salah satu alasan Anda untuk kembali ke kampung halaman ya. Pastikan Anda tidak berpelukan, berjabat tangan, atau teman-teman cium hidung kanan kiri ya. Karena apa teman-teman? Di video saya sebelumnya teman-teman sudah tahu gimana caranya dia menular, bisa nempel di tangan kita, bisa dari udaranya, bersinnya, dan kalau misalnya teman-teman peluk-peluk sembarangan pasti pada nempel semua ya. Nah, di sini saya akan mengajarkan caranya ya supaya dia tidak tersinggung ya teman-teman ya. Kita gunakan bahasa mohon maaf, selamat datang, tetapi mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa berjabat tangan, saya tidak bisa berpelukan ya, karena himbauan ya harus menjaga jarak. Dan apabila saya memiliki virus ya, takutnya saya menularkan kepada Anda ya. Jadi ibaratnya kita harus memposisikan diri kita sebagai karier ya teman-teman ya, supaya tidak menyinggung perasaannya, dan win-win solution, dia aman dan kita pun juga aman ya, tanpa menyinggung perasaannya ya. Semoga tips ini membantu teman-teman, dan tetap galakkan social distancing ya teman-teman ya. Apa itu namanya social distancing ya teman-teman, juga bisa lihat di sini ya, saya tampilkan slide-nya. Dan teman-teman juga apabila terpaksa harus keluar dan masuk ke rumah kembali karena alasan tertentu ya, teman-teman juga harus memperhatikan yang namanya protokol ini ya, seperti yang saya cantumkan di sini ya. Semoga informasi ini membantu ya demi memberantas yang namanya pandemi corona ini teman-teman ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video YouTube saya. Dan apabila video ini berguna buat teman-teman, jangan lupa diklik tanda loncengnya ya, agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terbaru saya, dan Anda bisa membagikan kepada teman atau saudara Anda yang Anda sayangi. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.